bahwa di sini tuh bukannya tempat ibu, tapi tempatnya Blorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Hari ini saya kembali berada di sebuah tempat yang akhir-akhir ini sering saya kunjungi. Nggak tahu kenapa tempat ini membuat saya betah gitu kan. Tadi saya ketemu dengan beliau ini dan memang salah satu penonton kita juga, alhamdulillah ternyata. Iya. Dan sekarang sedang membangun channel juga, Kang ya. Iya. Oke, nanti channelnya kita tampilin di sini ya, IG-nya juga, teman-teman ikut di follow nanti. Tadi ngobrol-ngobrol sedikit, beliau ini ada pengalaman waktu itu ulin lah itu meren Kang ya, main ke daerah selatan. Mangga Kang. Oke. Halo, pencak kaki. Nama saya Ian Septian. Saya dari Maleber, tapi lama di Bogor. Lama di Bogor. Lama di Bogor ya. Nah, di sini saya mau sedikit sharing tentang cerita ya, pengalaman pas lagi jalan-jalan ke daerah Sukabumi. Ke daerah Sukabumi ya. Mm-mm. Maksudnya ke Sukabumi itu ke gunung, karena di sana ada gunung gede daerah sana, atau ke daerah pantai, karena Sukabumi punya pantai. Ke pantai gitu. sih, Kang. Oh, ke pantai. Daerah pantai ya. Berarti daerah Pelabuhan Ratu lahnya. Ya, Ujung Genteng. Oh, Ujung Genteng. Ujung Genteng. Ya, masih satu garis dengan Pelabuhan Ciletuh Ujung Genteng. Betul. Ya, siap. Kumata Kang, ceritanya gimana? Dari awal aja ya, Kang. Bangga. Dari awal tuh kita tuh nggak janjian, sebenarnya nggak janjian apa-apa, langsung ayolah berangkat. On the spot gitu On the ya? spot, langsung Berapa on the spot. orang waktu itu Kang? Berempat Berempat. pakai motor. Nah, kita berangkat tuh dari siang jam 2 dari Bogor Pajajaran, berangkat jam 2, berangkat berempat tuh pakai 2 motor, berangkat. Kita istirahat di daerah Parung Kuda. Asar, sholat asar dulu, terus ada teman yang ganti oli. Oke. Ganti oli dari situ. Setelah istirahat selesai, kita lanjut lagi di tengah-tengah Jampang. Maghrib. Oke. Maghrib. Itu kan di tahun 2015 itu tuh masih sepi ya di situ ya. 2015 itu tuh Jampang tuh kita maghrib istirahat di sana. Setelah istirahat, sholat, kita mulai nanya nih ke keluarga situ. Soalnya kita kan belum tahu nih daerah situ tuh. Belum pernah kesana sama sekali. Terus kita baca juga explore tuh masih postingan sedikit di tahun itu tuh. Postingan masih sedikit. Gitu tuh kan pengennya tuh ke tempat-tempat yang masih jarang dikunjungin ya. Jadi tujuannya explore ke tempat-tempat yang belum begitu rame lah ya secara wisata, tapi tempat tersebut yang tapi udah tahu sebelumnya kita tujuannya mau ke pantai apa misalnya atau kemana gitu. Iya, mau ke situ tapi masih belum tahu daerahnya trek-treknya belum tahu. Nah, dari situ kita mulai nanya deh, habis sholat maghrib itu kita di tengah Jampang tuh nanya ke yang di warung sambil santai itu, Bu, ada yang tahu daerah sini nggak? Sampai 3-4 orang situ nggak ada yang tahu, Kang. Daerah situ tuh di mana ya, tak apa pas itu datang aja si aki-aki, Kang. Dari si warung itu teh, aki teh pernah dirinya cenah 2 tahunan yang lalu cenah ke daerah situ. Daerah situ tuh. Terus dia tuh cerita kalau ke situ tuh harus ada ritual, Kang. Jadi pas mau masuk ke jalur itu tuh kita tuh harus buang rokok nyilang gini, Kang. Rokoknya harus dibuang nyilang pas masuk daerah kawasan itu tuh. Misalnya tangan kanan kita pegang rokok dibuang ke kiri gitu. Rokok misalkan dia kan pengennya tuh katanya Garpit nggak super. Maaf disebutin. Nggak apa-apa. Pokoknya dia pengen pas masuk jalan itu tuh kita buang gitu. Terus si akinya pun cerita bahwa di situ tuh ada buaya putih. Jadi mitosnya di situ ada buaya putih. Kita kan langsung drop ya. Waduh, kata saya teh. Padahal itu masih jauh perjalanan ke sana masih jauh, kita masih tengah-tengah Jampang itu, masih pertengahan Jampang itu. Masih belum masuk Serade belum. Waduh, bikin ngedon, tapi ya udah kepalang lah, udah itu. Kita mulai itu lagi, udah nanya-nanya info gimana mana-mananya. Kata dia tuh ntar, pokoknya mah jangan lupa ritual itu. Oke, setelah itu kita mulai lanjut lagi. Setelah Isya kita lanjut. Nah, kita sambil lihat ke Google Map. Google Map kita tuh diarahin ke kiri, Kang. Ke lurus kan daerah Ujung Genteng, kita diarahin ke kiri. Katanya jalur tercepatnya jalur kiri. Kita mulai masuk ke jalur kiri. Di tadinya mulai ada perumahan-perumahan masuk ke Leuweung, Kang. Hutan. Kayak kanan kiri tuh karet ya, Kang ya. Terus jalannya tuh kayak batu-batuan di sini gitu, Kang. Oh gitu, jalan batu lah. Asli ya, masuk ke situ, kita dari masuk situ, waduh, kok jadi bebatuan gitu ya, ngarah kena. Waduh, udah pilih nggak ada, tapi kemana ini lebih dekat lah mungkin ya. Tapi si Google Map-nya ngarahinnya ke situ. Iya, ke situ yang tercepatnya teh. Kita masuk ke dalam, udah gelap, nggak ada lampu di hutan, kayak motor, cuman motor metik lagi, Kang. Bukan itu, maju. Ripuh lah, karena setengah jam maju tuh. Kan kiri tuh kayak ada yang seliwir-seliwir, Kang.
kayak ada yang merhatiin. Ya, kadang ada yang merhatiin. ngeliatin. Saya tuh nggak mau fokus kanan kiri, tapi lihat saya kan dibonceng teman saya yang itu. Dari situ saya udah langsung buang rokok aja, langsung buang rokok aja gitu. Nyilang tuh tadi tuh ya. Ngilang deh yang kata si Aki teh. Pas di situ langsung aja ada berapa 15 menit kemudian tuh ada rombongan gas trek. Mm-mm. Berarti emang jalurnya emang jarang-jarang dilalui Ya, gitu ku hanya masyarakat. motor-motor khusus sebenarnya. Masuk situ ketemu, wah alhamdulillah nih ada orang nih gitu di tengah-tengah leuweung gitu kan. Dia lewat tapi ngan selewat tungkul teh nih Kang. Tapi sempat interaksi bertanya. Enggak, cuman maju aja selewat tungkul teh Ah. bareng gitu. Lanjut lagi itu setengah jam itu, ada jam setengah 9-an. Kita tuh udah mulai keluar tuh dari si hutan itu tuh Kang. Kita mulai naik ke atas tuh, ke berbukitan naik ke atas, jalan masih buat atas bukit, kita Iya. naik keluar dari hutan itu, ngatain di belakang ada itu Kang. Ada cewek pakai motor Sendiri dia, sendiri. pakai motor. Iya. Oke. Terus pakaian tuh full dari atas sampai bawah merah. Oke. Semua teman-teman lihat semua. Lihat semua lihat. Ada cewek gitu kan, full tapi gue kayak cengok gitu kan kemarin. Kayak enggak Bengong lah gitu. bengong Ya. maju aja kita. Waduh. Maksudnya dia nyalip kita atau Iya, di jadi kan belakang kita kaget dari belakang ada suara motor. Oh, Hmm. saya gitu kan. Eh. Siapa gitu. Nggak taunya cewek itu. Pas kita mau nanya tuh dia kayak diam aja gitu, langsung pikiran kita kan takutnya. Ya gitulah kan ya. Ting nu bentik beureum lah gitu atau nu tempat yang tadi bunuh di situ, nggak tahu lah gitu, Iya. nggak tahu gitu. Ya jadi Soalnya setelannya aneh inti nama gitu. pikiran melayang lah gitu. Aneh Ya. kemana-mana pikiran teh. Maksudnya setelannya aneh kumata. Jadi dari atas sampai bawah tuh full merah. Nggak dia pakai kebaya kah atau gimana gitu? Iya kayak dress merah gitu, Oh, full dress sampai merah. bawah. Heeh. Wah, kita kaget lah langsung. Heeh. Diam dulu sebentar. Kemana yuk lanjut mau. Lanjut aja, mungkin udah dekat ya. Gitu kita lanjut ke bawah, jalan lagi setengah jam, turun-turun ke bawah. Katanya kita diarahin lagi ke kanan, Kang. Tapi si cewek itu tetap ngikutin, masih ngikutin. Enggak, dia udah duluan terus Oh, nggak ada nyalip orang. kita. Nyalip. Kita aja yang cowok susah bawa motor, Kang. Dia cewek cepat banget gitu. Oke. Kita lanjut terus setengah jam kita lanjut ke mulai si Google Map ngarahin ke kanan, nggak taunya balik lagi ke jalur utama. Yang harusnya kita nggak belok kiri Nggak usah tadi, belok kiri, jadi lurus kita aja. Jadi Jadi kita jadi jalan muter gitu muter ya. muter aduh udah gitu kita keluar lagi, kita istirahat di warung, kita ngopi-ngopi, mulai lanjut lagi tuh kita jam 10 Kang. Jam 10 lanjut si Google Map kan ke kiri. Habis itu saya itu Kang nanya-nanya lagi ke warga situ, dari daerah sini tuh di mana? Oh, Caket udah deket lah katanya. Udah 3 kiloan paling. Oke, kita belok kiri, nggak taunya masuk lagi ke itu Kang, hutan lagi Kang. Kayak apa? Tangkal itu lagi tadi karet. Karet lagi. Batu-batuan lagi. Perkebunan karet lagi ya. Ya Allah, katanya jangan kos kieu di wae gitu kan udah setengah 11 itu kan. Dari jam 10 setengah 11 udah masuk itu. Udah lebih dari 12 kilo nggak nyampe-nyampe Kang. Yang katanya 3 kilo teh. Iya, lebih dari 12 kilo nggak nyampe-nyampe. Wah, dari situ. Udahlah kepalang, dari situ ada aja perumahan. Ada perumahan tuh udah masuk lewatin dari hutan kayu itu ada perumahan Kang. Kampung lah gitu ya. Kampung. Dari situ maju terus sampai ke titik yang kita mau itu si Google-nya. Nyampe plak di Titik situ. terakhir. Titik terakhir plak di situ. Nggak taunya di situ tuh Kang jadi ini tebing, bawahnya tuh air laut. Jadi kita di atas tebing. Atas tebing. Oke. Dan pas lihat ini kayaknya bukan yang dipoto deh. Tempatnya tuh bukan yang kayak dipoto, kan tempatnya tuh kayak perbukitan Teletubbies gitu Kang. Ini mah bukan kayaknya tuh. Terus gimana atunya? Udah malam lagi, udah jam 11 malam Kang di tempat kos gitu jam 11 malam. Pas itu kita nongong lah, kita lihat-lihat ke bawah, ini mah nggak akan bisa lewat, ini mah air gitu ya. Mungkin pagi bisa saat gitu kan. Nah, pas gitu kita muter balik aja cari tempat yang lebih aman lah. Kita muter balik. Nggak taunya Kang, pas saya muterin motor, center kan. Ada yang ke center Kang, putih-putih. Herang da urung matana. Sapi. Tuh, ya sok piomongin ya. Kan udah yang namanya di itu kan di Ya. laut banyak ya sapi-sapi Ya, daerah PO sana gitu. ya. Pas gitu Sapinya udah juga kaget-kaget, pasti. saya udah kaget takutnya buaya atau yang tadi ceritain. Nggak taunya sapi Kang. Aduh. Saya salah nebak. Ya. Nah, dari situ kita mulai ada gubuk Kang situ Kang. Ada gubuk situ kita mau istirahat. Ada suara anjing. Gubuk. Teman saya ada satu, teman saya ada yang takut sama anjing. Udah nggak usah di sini, kita ajak ke rumah warga aja. Baik lagi lah kita ke nyari rumah warga. Baik lagi ke belakang, mundur. Setelah itu ada tuh kayak ibu-ibu di luar Kang. Belum pada tidur jam 11 itu tuh, jam setengah 12 lah. Terus itu kita, Bu, boleh nginep gak di sini istirahat gitu, tidur di depan. Soalnya kan sekarang nggak ada penginapan gitu Kangnya. Iya. Kita bawa tenda juga. Pas gitu kita duduk ke situ, katanya datang aja bapak-bapak di situ kan nelayan mungkin ya. Bapak-bapak keluar itu langsung ngobrol biasa tentang daerah sini. Katanya tuh si kampung itu baru 8 tahun. Baru, maka jalannya masih batu-batuan gitu, banyak Di kampungnya pendatang kampung baru ya. datang dari Cisolok, dari Cianjur, dari mana-mana yang ke situ tuh, nelayan-nelayan situ.
Terus dia cerita kesini mau ngapain ya, mau foto-foto aja. Terus dia bilang, hati-hati kalau mau foto-foto dekat tebing. Kenapa? 2 minggu yang lalu orang Bandung ada yang meninggal. Selfie jatuh atau Ya, gimana? kayak selfie gitu jatuh ke bawah. Dari situ, wah kita jadi hati-hati, harus awas diri gitu kalau misalkan kita mau foto-foto dekat tebing, mau kasih infona gitu. Terus dia cerita juga Kang, bahwa di sini tuh bukannya tempat ibu, tapi tempatnya Blorong. Makanya kalau di sini tuh banyak kayak apa sesajen, suka ada dukun yang mau ke situ. Saya teh aneh, aduh udah aneh, saya teh aneh nih, aduh aneh nih kata teh, jangan keluar malam pokoknya mah, kalau Iya. mau pagi-pagi aja sampai sore lah, kita cabut lagi dari mana lagi itu. Jadi malam itu tidur di halaman rumah warga lah Warga gitu ya. udah ngobrol-ngobrol, tidur istirahat, bangun deh pagi. Pas pagi-pagi itu kita pas mau berangkat lagi, si bapak nelayan tuh ngasih kita gula merah Kang, Hmm. ngasih gula merah segede gini Kang, cuma-cuma ngasih aja gitu. Wah apa nih, tapi terima we alhamdulillah lah maksudnya. Asli gula Heeh. bener-bener. Pas mau berangkat Kang tukeran di MP3 cenah. Cenah we internet asli itu minta barter sama lagu gitu. Oke dari situ udah lanjut, di situ lanjut lah kita kan belum sarapan Kang. Mm-mm. Langsung aja gas lah, kita mau ngejar itu kan, pagi masih bagus foto-foto. Kita lanjut, kita ke tempat yang tadi awal malam, ternyata benar yang tadinya air laut itu saat Surutnya. surut ya. Hmm. Jadi situ tuh jalur antara air payau sama air laut Kang. Hmm. Jadi di situ kalau pagi itu bisa lewat. Kita lihat, tapi turunnya gimana ini, terjal soalnya. Wah, mikir-mikir, tapi lihat ada orang aja, orang bisa turun ke bawah pakai motor. Kita ngikutin aja pakai motor turun ke bawah. Teman-teman saya langsung foto ke dekat pantai itu Kang. Kan sepi itu, sepi. Nah, kan saya belum sarapan. Saya tuh lihat ada makanan gitu lah ya, sajian gitu kan. Sajen. Teman saya foto-foto, saya ngambil pisang satu. Saya makan weh. Saya tuh percaya tahayul. Percaya kali itu. Saya makan aja pisang Kang. Itu makan pisang langsung ngilu foto-foto barudak teh. Nah, udah foto-foto kita mulai lanjut yang kita mau titik poin kita itu Kang. Yang apa? Yang bukit itu, ini laut gitu. Kita naik lagi ke atas, nyampe kanan kiri itu saya lihat ada patilasan Kang, kuburan-kuburan di situ tuh. Naik ke atas, petilasan lewat lagi, nyampe plak di situ. Asli keren banget Kang. Kayak jarang ada gini di daerah Jawa Barat lah gitu. Ya. Asli perbukitan langsung laut gitu kan. Gitu dari situ foto-foto, kita mulai foto-foto yang dekat tebing, di situ foto-foto gitu, foto-foto. Nah, baik udah beres foto-foto, kita balik lagi masang tenda Kang di situ. Masang tenda, yang dua nyari makanan, saya masang tenda sama teman saya. Yang dua itu nyari makan lebih dari setengah jam lebih Kang. Jauh ternyata tempat beli Nyari makanan. warung lah gitu. Saya masang tenda, katanya udah 45 menit, baru pada balik lagi. Kok lama banget nyari makanan teh? Jauh Yan, gini-gini. Terus dia pas bawa makanan cuma bawa roti sama mie yang nggak cukup sampai bisa kau mirip di situ, nggak akan bisa gitu kan. Iya. Aduh, udah kita pindah aja cari tempat yang dekat konsumsi ya bisa makan gitu kan. Ya udah. Saya juga sebenarnya pengen di situ, soalnya ego saya tuh pengen, bagus kayaknya foto di sini kalau sunset, kalau nggak sunrise gitu. Tapi teman kan pengen ntar makan gitu susah gitu. Baik lagi kita turun ke bawah. Pas udah turun ke bawah, itu aja si teman tuh ngajakin berenang yuk di air payau. Kan belum pernah tuh saya berenang air payau, kayak gimana rasanya gitu. Pas saya berenang di air payau tuh kayak biasa, berenang biasa, nggak tahu. Kaki saya kayak yang megang Kang. Kayak udah megang gitu. Pas saya kayak yang megang gitu, pas gitu takutnya saya halusinasi atau capek ya. Iya. Tapi si Ganu, ya saya nih gitu Kang. Tapi udahlah kita bawa positif aja, mungkin kayak kecapean atau apa. Udah beres berenang, kita lanjut lagi ke atas. Kita makan bakso, langsung aja ke pantai yang beda lagi. Ada pantai, nggak sebutin saya, atau satu lagi, sepi banget Kang. Asli nggak kayak Palabuan, nggak kayak Ujung Genteng, sepi asli, nggak ada orang pisan di situ. Saya mulai masak mie di situ pakai itu. Teman saya mules, pup sembarangan, asal. Kayaknya di situ mulai arannya tuh dia mulai pup sembarangan. Di situ udah beres dari situ, dari pantai lanjut lagi. Kayaknya kita nggak nginep di sini deh, kita di tebing aja. Kita pindah lagi nyari tebing Kang, udah sampai sore jam 5-an kita pindah lagi ke tebing, naik ke tebing. Nah tebing itu ada kayak nelayan-nelayan lah yang lewat-lewat di tebing itu tuh, yang mancing dari atas itu kayak lobster apa gitu. Di situ tuh saya nginep di pinggir, ada lubang Kang. Di situ ada lubang. Di atas tebing itu. Di atas tebing itu ada, di tebingnya gini, di sini ada lubang. Saya ngecamp di situ. Nggak taunya ada yang lewat, Kang. Ulah didinya ngecamp nak. Kenapa? Itu tuh nggak ada ujungnya. Nggak ada ujung nak. Sudah kemarin ada dari kuliahan mana gitu ngecek pakai kedalaman, tuh ujung nak. Wah, eleh atuh nu di Palung Mariana urutnya. Nggak ada ujungnya ya. Ya udahlah, tapi orang mencari menghargai kearifan lokal, menghormati. Kita pindahin lagi. Yang dua tuh saya sama teman saya itu mindahin.
mindahin apa si tenda, teman saya nyari makanan lagi pas jam 5:30 tuh. Tapi di dalam itu ada suara Kang, suara kayak ucing sih. Tapi kan aneh situ ucingnya, misalnya di daerah tebing kan harus lewatin air-air tuh. Sepi juga, Sepi gitu, jauh ada dari ucing kampung. aja di dalam tenda, tapi nggak ada ucing nak, eong-eongan. Suara ucing, nggak hitam ucing lah. Pas gitu, beres tenda udah rapi, teman saya belum pulang, pas menjelang maghrib, saya duduk di ada kayu Kang. Ini tebing, di sini kayu, di sini tenda. Saya duduk, pas gitu dari jarak 8 meteran mungkin ya, 8 meter, 10 meteran, ada yang ngejorok, Kang, awas. Kan itu tuh, entarannya tuh agak kelihatan ya, itu apa, rumput itu tipis, pendek. Ada ular, mau nginjar, mau ke dekat saya. Kang, awas, salah itu kesalah gitu teh. Saya langsung bangun, langsung dia pakai itu di apa, kayu gitu-gitu geser-geserin. Saya langsung ngeluarin belati, pengen saya cacag, tapi takutnya itu tuh. Ya, yang mana dia impor salah gitu ya, main cacag-cacag aja gitu. Nah, dari situ tuh si teman saya tuh udah, saya cerita ke teman saya, waduh, orang aya orang itu nyerang orang apa gara-gara orang anehnya didinya. Emang mana kenalan, tapi saya nggak cerita Kang. Kalau saya tuh makan itu. Makan sajian itu. Iya, saya belum cerita. Kita mulai udah gitu. Lanjutlah kita jam 7 ngobrol-ngobrol tentang masa depan. Nah, di situ tuh sepi Kang asli di itu. Tapi kita tuh di atas tebing tuh dagan sih Kang. Tebing karena ombak gitu naik. Mau balik lagi nggak bisa, akhirnya udah naik. Kita udah kepalang di situ ya, udah di situ aja. Mulai jam 8 hujan. Jam 8 malam. Itu tuh pokoknya di akhir November Desember kayaknya tuh lagi gede hujannya Kang. Nah, masuk jam 8:30, jam 9-an tuh hujan makin gede. Kita pasang flysheet, jebol Kang itu Kang si airnya tuh. Hujan makin gede, gede. Oh, tenda teh makin dagan. Saya takut apa? Terbang ke bawah apa? Ke bawah ku hujan gitu, takut ke bawah. Nah, dari situ mulai teh jam 9:30-an tuh mulai ada itu Kang. Si tenda kita tuh diputerin. Mak hitam. Semuanya ngerasa. Hitam semuanya Kang. Muterin kita itu muteran hidung. Nggak ada yang berani nengok Kang. Di dalam tenda aja semuanya. Jadi tenda kita diputerinnya tuh jadi kayak nggak kayak orang, muteran tuh gitu Kang. Waduh, iya naon. Saya mikir aja, apa ya kesalahan orang ya. Takutnya ini gara-gara saya gini, semuanya jadi kena imbasnya. Tapi saya percaya kekuatan Allah lebih besar daripada kayak gini lah. Tapi saya mikir juga kalau bisa di bawah saya aja bawa deh, jangan teman-teman saya. Hujan makin gede Kang. Udah itu hilang tuh, pokoknya durasi 40 detikan lah, pokoknya nggak sampai 1 menit. Udah itu hujan makin gede Kang. Waduh, ini teman-teman udah pada takut aja. Gimana sih kita nggak ada siapa di itu? Kita di atas tebing tenda, takutnya plak ke bawah gitu kurang. Aduh, gimana ini hujan nggak berhenti nggak bisa tidur kayak begini, jangan lamun takutnya ada apa-apa gitu. Mulai di jam 3 baru tidur itu Kang apa? Mulai hujannya reda, baru deh bisa tidur. Nah, setelah itu kita kan mau ngejar sunrise pagi-pagi matahari. Bangun deh duluan, buka tenda. Jam 5:30, jam 5 lebih gitu. Saya tuh kayak diarahin Kang buat jalan ke lubang tadi. Lubang yang tadi nggak ada ujungnya itu. Iya, saya jalan ke situ. Ngatanya di situ saya lihat apa Kang? Perempuan lagi nari. Semuanya full hitam. Bajunya hitam kecoklatan. Saya lihat itu orang lagi nari gitu Kang. Saya langsung nggak bisa ngomong apa-apa. Saya langsung gitu, langsung jalan lagi ke tenda. Teman-teman pada asik foto-foto, saya nggak bisa ngomong apa-apa kan. Dari situ saya udah benar-benar baru pertama kali lihat kayak sinden gitu, bukan sinden apa ya gitu ya, jaipongan gitu, full baju hitam di tengah laut jam 5:30. Di tengah laut? Enggak, maksudnya kita di laut gitu, ujung-ujung ada orang itu kan biasanya kita lihat di pinggir pantai dia. Bukan ini lubang. Ini yang di lubang yang tadi itu. Di sininya tuh dia lagi gini aja. Sambil melotot. Oke. Saya itu nggak bisa ngomong apa-apa, saya langsung itu. Saya tadinya mau bikin video, bikin sinematik apapun, nggak bisa ngomong apa-apa, cuma duduk aja, bengong, ngulang, nggak mau makan apa-apa, duduk itu. Langsung teman nanya, mana kenal nih? Nggak apa-apa. Situ saya udah beres itu, langsung cabut lagi aja Kang. Pulang. Langsung di situ kita langsung sebelum situ tuh kita ngobrol-ngobrol lagi. Lu ngerasain nggak malam tuh ada apa? Diputer-puterin, ada ular, kejadian malam review gitu. semalam gitu. Saya tapi nggak cerita tuh yang apa si itu sampai 3 tahun 4 tahun saya nggak cerita yang nari. Saya kemarin baru deh cerita lagi ke mereka, saya makan ini. Wah, parah lu ya. Gelo siapa cina gitu paling. Ini tempatnya udah tempatnya kayak gini gitu kan ya. Lu malah sembarangan. Iya.
Tapi setelah itu packing, pulang, Mm-mm. nggak ada kejadian apa-apa susulan di rumah atau di Nggak, alhamdulillah sih Kang nggak ada apa-apa. nggak ada ya. Tapi dampak dari situ tuh saya kan suka senang kemana-mana gitu, kayak lagi tugas ke Padang kemana-mana tuh. Hmm, Jadi ada terus Kang, jadi gampang interaksi. kepikiran, Gampang interaksi sekarang tuh. Yang dulunya saya cuman nggak percaya kayak gitu, sekarang malah jadi gampang interaksi. Oke, Ujung Genteng. Daerah-daerah situ lah. Kurang lebih sebulan lalu saya sama Mang Akri Hmm. itu ke daerah sana. Ya ada kerjaan memang di sana dan kita memang kebiasaan gitu ya ngobrol-ngobrol, cari-cari informasi, seru-seruan aja tadinya. Hmm. Jadi di sini mitosnya ada apa, Hmm. ada ada kisah apa, ada cerita apa. Jadi memang di situ ya seperti itulah dan mungkin memang karena memang di sana masih kental juga Iya. secara ininya dan agak sedikit kejadian yang kurang sopan, kita sebut saja kurang sopan Iya. ya, ketika tadi sajen, walaupun memang ya itu kepercayaan Betul. masyarakat kan beda-beda. Sajen di situ kalau daerah pantai situ kan memang ya betul ya, persis ceritanya waktu itu ya ini daerah muncul urang mah kekuasaan teh mah kekuasaan daerah kekuasaan Nyi Blorong gitu, Hmm. di pantai itu dan penari-penari itu mungkin gitu ya kalau secara logika amang gini daerah pinggir pantai nggak ada jauh dari pemukiman lah gitu aya nu nari mungkin nggak ya? Enggak lah. Sendiri lagi dia. Sendiri lagi. Kalau dia pas sama ada teman-temannya sih, oke lah gitu. Dia sendirian gitu. Nah kita review balik dulu ke yang waktu perjalanan di kebun karet. Nah gitu kan ketemu cewek mungkin Iya, iya. cewek pakai motor baju merah. Iya, gua merah. Nah, itu sempat kelihatan nggak teman-teman maksudnya curiga bentuknya manusia atau mukanya kelihatan gitu. Jelas manusia, tapi benar pakaiannya tuh benar-benar full merah, kayak dress atau apa itu tuh tadi tuh. Pokoknya full merah sampai bawah. Gaun lah gitu Gaun ya. merah, rambutnya panjang terus mukanya pucat. Dia ada jeung Akang atau teman-teman ada interaksi maksudnya secara pandangan mata atau dia sempat ngeliatin atau gimana? Buang muka. Buang muka gini, set. Kita nggak berani di tengah hutan, neng nggak berani sih. Tuh, royan gitu ya. Itu dianya soalnya gitu Kang, apa dianya benar-benar apa? Gimana sih matanya tuh kayak kosong gitu, kayak maju aja gitu. Atau kita udah di situ ada hampir 2 jaman kita di situ ujung-ujung ada cewek kan, luas Kang. Terus Pasti. full pakaian merah gitu kan. Pasti. Saya ge sigana geus lumpat gitu ya. Nah, kalau yang penari yang di pinggir pantai ini dia kelihatannya emang sama sempat ngeliatin atau Jadi cewek kayak cakep atau gimana? hampir saling tetap mata sih Kang. Oh, malah itu mah Langsung ngeliat gitu gimana? saya langsung kaget, langsung nunduk. Melotot dia. Heeh. Seolah-olah menjudge gitu. Seolah-olah eta cau bagian orang bener sugan gitu. Mungkin Mungkin kurang tahu gitu. dah. Pokoknya mah dia pas sampai situ saya kayak diarahin ke kanan kan, nyari spot ya. Namanya itu cewek nyari spot yang bagus. Terus sih saya badan diarahin ke kanan, katanya ujung-ujung ada yang pakai selempang. Wah, semua itu hitam kecoklatan gitu Kang. Tapi pakaiannya hanya itu atau ada ciri-ciri khusus misalnya pakaian-pakaian yang agak ya kayak ke keraton-keratonan lama-lama gitu. Tapi kalau batik sih kayaknya enggak, tapi hitam gimana sih Kang? Hitam kecoklatan gitu Kang. Tapi dia dress atau ada selempang kain Selempang atau kayak selempang gitu Kang, tapi full hitam. oke. Ya, Terus rambutnya pun kayak di apa? sanggul. Iya. Sanggul gitu tapi sanggulnya ke atas ya. Nggak jelas sih, nggak berani saya lihat pul-pulan gitu, cuma wah gitu. Iya. Oke. Teman-teman, itu tadi pengalaman Kang Ian yang lumayan gitu daerah sana gitu ya. Iya daerah sana memang masih kental. Apa tahun 2015 Kang ya? Kan dulu sekarang tuh udah ada geopark, setelah tuh udah banyak kunjungan visit. Ya. Kan di tahun itu mah masih kurang ya sedikit. Ya masih ya, sudah ada cuman memang belum se-booming sekarang Ya. gitu. Dan memang sampai sekarang pun daerah-daerah tertentu gitu masih kental. Artinya mereka masih menjaga budayanya, masih Betul. menjaga adat istiadatnya. Ada pesan Kang mungkin untuk teman-teman kalau yang mau ke sana? Yang pasti sih kalau kemana-mana kita harus menjaga sopan santun, persiapan mental, makanan,
Ya itu biasa Logistik ranking lah logistik gitu. lah. Dan sopan santun sih Kang paling itu. Tuh, setuju. Menjaga sopan santun paling. Ya, sepakat. Jadi kalau kemanapun kita, jadi apalagi daerah memang bukan daerah kita yang kita belum kenal, menjaga kesopanan paling utama. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung teh menurutnya, menghormati adat istiadat setempat, apa yang menjadi kearifan lokal setempat, tentunya kita harus hormati, walaupun mungkin ada yang sedikit bertentangan, saya percaya, tapi tetap kalau menurut saya itu harus tetap kita ya hormatilah. Oke teman-teman, itu tadi kisahnya Kang Ian di daerah selatan Jawa Barat, tepatnya di pantai-pantai satu tarikan dengan Pelabuhan Ratu, Ciletuh dan Ujung Genteng, dan kejadiannya mungkin di sekitaran daerah Ujung Genteng ya. Betul. Ya seperti yang tadi dipesankan, kalau kita kemanapun tetap harus menjaga adat istiadat, kesopanan, kearifan lokal masyarakat sekitar. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah like, comment, subscribe, dan juga tetap mantengin channel ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap positif, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia.